Salam pendekar, salam persaudaraan, para pendekar dan para praktisi pecinta bela diri dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali di channel kesayangan kita yang membahas tentang berbagai hal tentang bela diri. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar sedikit karakter mengenai dari senjata rantai ini. Senjata rantai ini adalah berupa besi yang bersambungan, ya, yang cukup kuat yang biasa digunakan dalam keseharian sebagai pengikat tali yang cukup kuat. Yang perlu diperhatikan dalam teknik rantai ini atau pertama cara pegangannya harus diperhatikan betul. Ya, kita harus memegang kedua ujung yang tidak tersambung dan mengikatnya di lengan dan menggenggamnya. Menggenggamnya seperti demikian. Hal ini supaya senjata rantai tidak lepas, karena apabila pegangan kita tidak betul, rantai kita akan menyambungkan yang ini harus dipegang dan melilitkannya sekali di lengan supaya kuat dan tak terlepas. Karena rantai ini berupa besi sehingga kadang kalau tangan kita berkeringatan, kalau tidak terlilit dengan kuat akan mudah terlepas dan sangat sulit mengontrolnya. Ya, jadi karakter dari senjata rantai ini yaitu dia cukup bisa menyabet, menyapu dan lain sebagainya, dan mampu juga mengikat, namun harus terkontrol dengan baik. Dia dililit dan digenggam, genggam sedemikian rupa sehingga tidak mudah terlepas dan semua bagian sisi bisa melakukan serangan. Ya, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu kedua ujung rantai yang tidak tersambung harus digenggam, dililit dan digenggam sedemikian rupa sehingga kuat tidak terlepas. Nah, apabila Anda memegangnya seperti ini tidak dililit, maka rantai itu akan mudah terlepas dan licin. Nah, kalau seperti ini kuat, ya cukup kuat. Nah, kalau ini akan lepas. Nah, kalau megangnya tidak terikat akan mudah terlepas, apalagi kalau lengan yang sudah berkeringatan, licin. Jadi supaya tidak licin, dililit sekali sehingga tidak akan lepas. Oke. Ya. Dan yang keduanya itu teknik dasar berikutnya yaitu melilitkan di lengan seperti ini. Nah, kita akan memperpendek rantai. Caranya memperpendek rantai dan untuk melakukan serangan tangkisan atau pukulan dan lain sebagainya. Jadi caranya cukup mudah, yaitu cukup melilitkan rantai di lengan kita seperti ini. Oke, untuk selanjutnya silakan simak videonya dan selamat menonton. Terima kasih.
Silat itu bukanlah sekedar tradisi. Silat itu adalah sistem bagaimana kita bertarung dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengalahkan lawanmu. Ada istilah dalam silat, meminjam kekuatan yang ada di dalam alam, yaitu menggunakan segala apa yang ada di alam untuk mengalahkan lawanmu. Dalam bertarung, ingat, jangan selalu hanya mengandalkan otot dan kekuatanmu saja, namun gunakan akal dan kecerdasanmu untuk mengalahkan lawanmu. Sekuat apapun kekuatan kita yang miliki, belum tentu mampu mengalahkan lawan kita. Namun, sekuat apapun lawan kita, masih kita bisa kalahkan dengan akal kita. Silat itu bukan hanya mengandalkan kekuatan. Silat itu adalah mengandalkan kecerdasan. Tidak ada istilah besar itu lebih unggul. Dalam silat, akal itu harus digunakan. Bagaimana mengalahkan besar dengan kekuatan akal kita. Dalam berlatih silat, alam terbentang menjadi guru yang terbaik dalam berlatih. Lihat, coba, dan lakukan, serta perbaiki. Ulangi dan ulangi hingga sempurna. Seperti air yang menetes di atas batu yang keras. Sedikit demi sedikit, akhirnya terlubangi juga. Sebelum kau mengalahkan lawanmu, kalahkanlah dirimu terlebih dahulu. Sebelum kau menantang orang lain, tantanglah dirimu sendiri. Dan di saat kau jatuh, jangan pernah kau menyerah dan berhenti. Bangun dan cobalah lagi. Sekali pukulan lawanmu bukan berarti itu pukulan yang bisa menjatuhkan dirimu. Namun 1000 pukulan lawanmu bisa kau balas dengan 1000 pukulan yang kau miliki.
Saat kau bertarung, milikilah insting seperti harimau, karena harimau bertarung mengalahkan lawannya bukan dengan belangnya, namun dengan instingnya dalam bertarung. Milikilah insting harimau, mata seperti harimau, dan pandangan seperti harimau. Bergerak, menerkam, meloncat, dan menyerang bagaikan harimau yang menerjang. Milikilah hati seperti hatinya harimau yang tak pernah menyerah sebelum ajal yang menentukan takdirnya hidup atau mati. Harimau tidak akan pernah menyerah. Kenalilah harimau yang ada di dalam dirimu sebelum melangkah menghadapi lawanmu. Tajamkanlah kukumu sebelum bergerak melangkah menyerang lawanmu. Bersabarlah dengan tenang dan tegar saat lawan bergerak menyerang dirimu. Tajamkan mata dan hatimu untuk melihat kelemahan lawanmu. Bergeraklah secepat kilat dan seranglah daerah titik terlemah lawanmu. Dalam silat rantau, selain permainan silat tangan kosong, praktisi silat rantau dibekali juga dengan jurus penguasaan berbagai macam senjata, baik digunakan sebagai teknik alat menyerang maupun untuk teknik dalam bertahan. Dalam pembelaan diri juga sebagai pelajaran mengenal karakter berbagai macam senjata, sehingga praktisi kelak mampu mengantisipasi dan memprediksi apabila ia menghadapi lawan yang menggunakan senjata. Sang praktisi silat rantau sudah mengenal karakteristik senjata yang digunakan lawannya, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Penggunaan senjata rantai ini di zaman sekarang itu karena rantai itu mudah didapat dan dia berkarakter kuat ya, dan bisa digunakan jangkauan panjang dan pendek, dan juga cukup lentur, bisa mengikat dan mengait. Jadi rantai ini adalah senjata pemukul berupa tali besi yang bersambungan, yang terdiri dari besi-besi yang tersambung rapi dan kuat, dan memiliki bobot berat yang cukup lumayan, dan juga memiliki jangkauan yang bervariasi dalam teknik serangannya, dapat menyerang jarak dekat maupun menjangkau jarak yang jauh. Karakter serangan memukul, menyabet, dan menyapu, menggait, serta mampu menghalau serangan lawan, dan mampu juga memporak-porandakan serangan lawan dengan sabetan rantai tersebut. Serta rantai ini mampu mengikat senjata atau tubuh lawan dengan kuat. Jurus rantai dalam teknik silat adalah teknik meminjam kekuatan tenaga alam untuk mengalahkan lawan, yaitu dengan memanfaatkan segala yang ada di alam sebagai penambah kekuatan dalam melakukan serangan maupun pertahanan untuk meraih kemenangan dalam suatu pertarungan. Jadi rantai digunakan untuk menambah kekuatan dalam jurus yang kita gunakan untuk memenangkan pertarungan.
Dalam silat pun hal yang harus diperhatikan adalah penguasaan senjata, karena bila tidak menguasainya, senjata ini akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, sebelum bertarung, sebelum mampu menghadapi lawan, harus mampu menguasai senjata dulu, menguasai senjata sendiri terlebih dahulu. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam memainkan rantai ini adalah mengendalikan dulu karakter dari rantai ini, seperti memegang rantai, menyabat, memukul, dan mengontrolnya, serta bagaimana kembali ke posisi yang aman, sehingga di saat menggunakannya mampu mengontrol dan menggunakan rantai dengan aman dan sempurna. Setiap senjata pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya rantai ini, dia berbobot cukup berat, memiliki karakteristik lentur, tapi dia memiliki daya pukul yang keras, mampu menyabat jangkauan panjang maupun jangkauan pendek, mampu mengikat dan juga menghalau serangan lawan atau menangkis lawan dengan kuat, dan tidak mudah putus atau hancur oleh senjata tajam lawan. Namun di saat ada kelebihannya pasti juga ada kelemahannya. Kelemahannya senjata rantai ini susah untuk dikontrol kalau tidak menguasainya. Memukul dia kadang susah untuk dikontrol, jadi harus dikuasai betul-betul. Jangan sampai saat menyerang dan mengembalikannya malah menjadi senjata yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Yang keduanya yaitu tidak bisa diatur, ya susah sekali. Jadi harus betul-betul dikuasai. Dan ketiganya itu senjata rantai tidak bisa menyerang secara berulang-ulang. Dia harus mengambil awalan ataupun ruang terlebih dahulu untuk menyerang. Penggunaan senjata rantai ini cukup mudah karena rantai mudah ditemukan di kehidupan kita sehari-hari, karena rantai biasanya digunakan sebagai tali besi yang sangat cukup kuat, sehingga mudah didapat dan diusahakan kita dapat menggunakannya sebagai senjata. Dan bagaimanapun di saat lawan menggunakan senjata rantai, kita tahu akan karakter dari senjata tersebut karena kita melatihnya. Dan satu hal lagi yang sangat saya sukai dari rantai ini adalah senjata ini selain melatih keterampilan juga mampu melatih kekuatan yang kita miliki, karena bobotnya cukup berat. Jadi seperti kita memegang barbel di saat kita berlatih, mengontrol kekuatan kita, melatih otot kita, dan melatih keseimbangan kita, dan melatih kewaspadaan kita, karena kalau kita tidak waspada, senjata rantai ini akan kembali menyerang kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak kuat, maka kita tidak mampu menggunakan senjata ini. Dan kalau kita tidak seimbangkan antara keduanya, bahaya akan berbalik. Jadi rantai ini sangat bagus untuk dilatih, mengontrol kekuatan, keseimbangan, dan kewaspadaan kita.
senjata rantai ini macam-macam, bisa dengan ganda, 2 rantai, 1 rantai, ya, memanjangkan maupun memendekkannya. Jadi banyak cara untuk menggunakan senjata ini. Namun perlu diingatkan kembali perlunya latihan untuk pengontrolan senjata ini, karena yang dikhawatirkan senjata ini akan berbalik menjadi bumerang bagi penggunanya. Oleh karena itu latihan yang rutin dan terlatih itu sangat dibutuhkan untuk menguasai senjata rantai ini. Dan satu lagi dari senjata rantai ini sangat cukup berbahaya karena susah sekali dibaca serangannya, karena bentuknya yang unik, dan memiliki bobot sehingga susah terbaca oleh lawan. Namun juga sangat berbahaya bagi pengguna yang tidak mampu mengontrolnya, karena senjatanya itu susah dikontrolnya. Jadi apabila tidak terlatih maka akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jadi harus betul-betul terlatih memang, karena latihan ini selain menggunakan kemampuan, keterampilan, dia juga menggunakan kekuatan, karena bobotnya yang cukup berat, jadi susah diaturnya. Berbeda dengan rantai-rantai yang biasa ditemukan, rantai 9 contohnya, itu rantainya kecil dan bobotnya juga tidak terlalu berat seperti yang digunakan. Ini adalah kalau di kilo kira-kira ada 1 kiloan beratnya, jadi kalau kena kepala ya lumayan. Kalau yang rantai 9 itu ringan, karena itu bukan digunakan untuk rantai 9 itu hanya untuk jurus, karena yang aslinya juga berat seperti ini aslinya itu. Tapi kalau ini betul-betul dia original, apa yang ada itu yang digunakan. Karena dalam pertarungan seperti di pelabuhan ataupun di perjalanan, rantai apa saja yang ada itu yang digunakan. Jadi tidak bisa kita membawa rantai yang sudah dimodifikasi seperti rantai yang ada di pasaran. Mungkin saja enak digunakan, tapi sebenarnya tidak mampu digunakan untuk bertarung, karena sekali pukul bisa jadi rantainya putus. Namun kalau ini sudah dipastikan rantai tidak akan putus dan bobotnya cukup berat. Jadi kalau untuk menghantam lawan bisa dikira-kirakan kelapa pun bisa pecah. Jadi namun yang perlu diperhatikan, senjata ini cukup berbahaya karena susah untuk mengontrolnya. Jadi dibutuhkan latihan yang cukup terlatih. Jadi bagi praktisi di rumah yang ingin mempraktekannya, berlatihlah dengan cukup hati-hati dan menggunakannya juga cukup hati-hati. Jadi sangat berbahaya. Senjata rantai ini kalau bisa dikembangkan lagi ya, tapi di latihan saya senjata rantai ini saya gunakan untuk melatih kekuatan saya. Jadi gantinya main barbel adalah dengan main rantai ya. Jadi memang dalam kenyataan tidak digunakan karena kita kan berpikir 2 kali untuk menggunakannya. Jangan hanya memukul orang, namun menjadi masalah dalam kehidupan kita. Karena intinya bela diri bukan menghancurkan lawan, namun melindungi orang yang lemah. Bukan menghancurkan lawan yang lemah, namun melindungi yang lemah. Jadi tidak seharusnya semuanya senjata itu digunakan untuk pertarungan. Namun senjata itu hanya digunakan dalam latihan kita, dan juga senjata itu digunakan untuk mengenali karakter apabila menghadapi lawan yang ada yang menggunakan senjata rantai. Kita sudah mengerti bagaimana mengetahui dari karakter senjata lawan, dan kita berlatih bukan berlatih untuk menghancurkan lawan yang lemah, tapi untuk melindungi lawan yang lemah.
demikian bincang-bincang kita tentang senjata rantai dan silat rantau. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan kita tentang bela diri dan pencaksilat. Terima kasih telah menyimak video kami di channel ini. Selamat berlatih, salam persaudaraan, dan salam pendekar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.